investasi. Berikut adalah ulasan pasar selama sepekan terakhir. Zona Amerika. Data penjualan retail bulan Juli tumbuh 0,7% month on month. Pertumbuhan ini lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan bulan Juni yang tumbuh 0,3% month on month, serta di atas proyeksi konsensus yang memprediksi tumbuh 0,4% month on month. Hasil pertemuan The Fed menyebutkan bahwa inflasi yang tinggi masih tetap akan ada di masa mendatang, sehingga masih diperlukan kebijakan moneter yang ketat. Implementasi kebijakan yang ketat akan sangat tergantung data perekonomian, seperti kondisi pasar tenaga kerja Amerika Serikat, tingkat inflasi, serta situasi perekonomian global. Mengacu pada survei Bloomberg, hanya 11% yang mempercayai bahwa The Fed akan menaikkan suku bunga acuan di bulan September. Pekan ini, pimpinan The Fed akan memberikan pernyataan pada event Jackson Hole Symposium. Seharusnya, pernyataannya tidak akan berbeda dengan hasil pertemuan The Fed bulan Juli, bahwa kebijakan moneter yang ketat masih akan tetap diperlukan, tapi sangat tergantung dari data perekonomian. Zona Asia. Pertumbuhan produksi industrial bulan Juli tumbuh 3,7% year on year, lebih rendah dibandingkan pertumbuhan bulan Juni yang tumbuh 4,4% year on year. China akan mengumumkan suku bunga acuan untuk 1 tahun dan 5 tahun. Pasar memprediksi bahwa suku bunga acuan untuk 1 tahun akan turun menjadi 3,4%, sedangkan untuk 5 tahun diperkirakan juga akan turun menjadi 4,05%. Zona Indonesia. Neraca perdagangan bulan Juli tercatat surplus 1,31 miliar US dollar, lebih rendah dibandingkan surplus 3,45 miliar US dollar bulan Juni. Penurunan surplus di bulan Juli lebih disebabkan penurunan aktivitas impor yang lebih rendah, hanya turun 8,32% year on year versus penurunan minus 18,35% year on year bulan Juni. Sedangkan di bulan Juli, ekspor turun 18,03% year on year versus penurunan ekspor minus 21,18% year on year bulan Juni. Pekan ini akan dirilis beberapa data, diantaranya adalah neraca transaksi berjalan kuartal 2 2024 yang diprediksi masih tercatat surplus 1,5 miliar US dollar versus 3 miliar US dollar kuartal 1. Data pertumbuhan kredit tahunan bulan Juli akan dirilis. Pada bulan Juni, kredit tercatat tumbuh 7,76% year on year. Bank Indonesia akan membahas kebijakan moneter yang diprediksi tidak ada perubahan suku bunga acuan. Market View. IHSG selama sepekan ditutup melemah 0,29% week on week di level 6.859,912. Sentimen global khususnya dari Cina cukup negatif saat ini setelah perusahaan developer properti Evergrande mengumumkan bangkrut. Kebijakan moneter yang longgar masih akan terus diterapkan di Cina agar kondisi perekonomian sesuai target. Pekan ini cukup banyak data domestik yang diharapkan meminimalisir efek negatif global. Beberapa data diantaranya adalah neraca transaksi berjalan kuartal 2 yang diprediksi masih surplus, serta pertumbuhan kredit tahunan untuk bulan Juli. Asing mencatatkan penjualan bersih sebesar 3,4 triliun rupiah selama sepekan, atau inflow year to date 3,67 triliun rupiah. Pada pekan lalu, 3 sektor yang mencatatkan pelemahan tertinggi adalah sektor industrial, siklikal, dan transportasi, masing-masing sebesar minus 1,58%, minus 1,35%, dan minus 1,36% secara mingguan. Pada tanggal 18 Agustus 2023, yield benchmark Sun 5 tahun atau FR0095 naik menjadi 6,20%. Yield benchmark 10 tahun atau FR0096 naik menjadi 6,52%. Yield benchmark Sun 15 tahun atau FR0098 naik menjadi 6,67%. Dan yield benchmark 20 tahun atau FR0097 naik menjadi 6,73%. Untuk Indon 10 tahun atau Indon 33, yield bergerak naik di level 5,24%.
Dan yield US Treasury 10 tahun naik di 4,26% dibandingkan dengan posisi per 11 Agustus 2023 yaitu 4,95% dan 4,16%. Premi resiko Indonesia yang terefleksikan dalam CDS 5 tahun naik ke level 91,85 BPS. Rupiah ditutup melemah 0,46% week on week pada level 15,290. Kepemilikan asing pada pasar Sun per tanggal 16 Agustus 2023 tercatat sebesar 854,58 triliun rupiah atau sebesar 15,57% dari total outstandingnya. Menurun dibandingkan posisi per 11 Agustus 2023 yaitu sebesar 856,19 triliun rupiah atau 15,53% dari total outstandingnya. Amerika Serikat akan memasuki fase disinflasi sehingga diharapkan tidak akan terlalu agresif dalam menaikkan suku bunga acuan. The Fed masih menaikkan suku bunga acuan di bulan Juli, namun masih mengindikasikan kebijakan moneter yang ketat bila inflasi masih berada di atas target. Di tengah isu resesi, The Fed masih cukup optimis ekonomi Amerika Serikat akan tumbuh 1% year on year di tahun 2023. Indonesia juga akan mengalami penurunan inflasi di tahun 2023 atau inflasi akan lebih terkendali, sehingga Bank Indonesia tidak akan menaikkan suku bunga acuan. Pasar obligasi akan bereaksi positif terlebih dahulu akibat perbaikan kondisi makroekonomi yang akan diikuti positifnya kinerja di IHSG. Tetaplah berinvestasi.